kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-10. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Pertanyaan ke-10, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya. Ulangan pasal 11 ayat yang pertama, cintailah Tuhan Allahmu dan taatilah segala perintahnya. Silakan duduk kembali. Saudara, fenomena tagar Indonesia gelap yang belakangan ini ramai diperbincangkan mencerminkan kondisi bangsa kita yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Ada krisis ekonomi, krisis moral, krisis sosial, bahkan krisis identitas dan juga krisis spiritual. Kegelapan ini tampak dalam meningkatnya angka kriminalitas, ketidakadilan, penyimpangan nilai, serta hilangnya harapan di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi ini, kita sebagai orang percaya dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berdiri dengan kuat dan berani memuliakan Allah di tengah-tengah keadaan ini. Melalui perenungan ini kita belajar bahwa memuliakan Allah bukan sekedar menaati perintahnya karena takut akan hukuman atau demi mendapatkan berkat. Memuliakan Allah berarti kita menikmati Dia, kita mengasihi Dia, kita mempercayai Dia, dan dengan kita menaati kehendak, perintah, dan hukumnya dengan sepenuh hati sekalipun kita berada dalam situasi yang ada saat ini. Saudara, ketaatan ini lahir dari kesadaran akan kasih Allah yang nyata dan luar biasa dalam hidup kita. Terutama melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Jadi saat merenungkan pengorbanannya, hati kita seharusnya dipenuhi rasa syukur dan dorongan untuk hidup taat sebagai respon kasih kepada Dia. John Piper pernah mengatakan, Allah paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita paling merasa puas di dalam Dia. Apa artinya bagi kita, saudara? Ketika kita menikmati kasih dan kebaikan Allah di tengah segala keadaan ini, kita dapat memancarkan terang Kristus dengan sukacita yang otentik. Bukan karena keadaan kita mudah, tetapi karena kita tahu bahwa dalam setiap situasi kita tetap aman di dalam Dia. Dengan mengerti akan hal ini, sikap kita seharusnya mencerminkan terang Kristus melalui kasih, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita melangkah di jalannya bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukacita karena menikmati dirinya, mengasihi dirinya dengan puas di dalam kehidupan kita. Di tengah fenomena tagar Indonesia gelap ini, kita tetap bisa memuliakan Allah melalui perkataan dan tindakan nyata. Saudara, kita tidak sendiri. Kita melangkah bersama-sama dengan Dia, Allah Tritunggal. Dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya, kita dapat mengajak orang lain keluar dari kegelapan menuju terang kasih-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dapat menjadi agen kasih karunia yang berani, kuat, dan tak tergoyahkan, karena kekuatan kita bersumber dari Allah sendiri. Kasih dan kuasanya memampukan kita untuk tetap setia di tengah-tengah tantangan, memberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan, dan menjadi teladan hidup yang memancarkan terang kasih Kristus bagi orang lain. Jadi saudara, mari kita terus melangkah dengan iman yang teguh, menjadi cahaya di tengah kegelapan dan membiarkan
kasih Kristus bersinar melalui setiap tindakan kita. Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk diterangi. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Saudara, di tengah fenomena Indonesia gelap ini, mungkin inilah saatnya kita merenungkan apakah kita sudah benar-benar hidup, sungguh-sungguh memuliakan Allah. Atau apakah kita sudah benar-benar hidup dengan memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan ini. Mari kita berbalik kepadanya dalam doa pertobatan dengan hati yang tulus dan membiarkan terangnya mengubah kita dari dalam, agar hidup kita menjadi saksi nyata kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saya persilahkan, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami masih mementingkan diri kami sendiri. Kami masih meragukan Engkau. Kami masih belum puas akan Engkau. Pimpin kami Tuhan melalui perenungan katekismus ini Tuhan. Untuk kami dapat mengerti dan bersyukur bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Sehingga rasa puas kami bukan berasal dari diri kami, tetapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.